Pernah mikir nggak gimana caranya video 4K yang kamu tonton bisa sampai di rumah tanpa nge-lag sedikit pun? Jawabannya bukan sihir, tapi karena data kamu dikirim pakai kecepatan cahaya lewat jalur FTTH. Hah? Apa itu? Sini, biar aku jelasin di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Yoga Prasetyo dan kali ini aku akan menjelaskan materi jaringan FTTH dengan OptiSystem. Dan di video kali ini aku akan membahas beberapa hal. Yang pertama FTTH, yang kedua keunggulan FTTH, yang ketiga OptiSystem, lalu yang keempat arsitektur jaringan FTTH, lalu yang kelima topologi jaringan FTTH menggunakan arsitektur PTMT, lalu yang keenam standar jaringan FTTH, lalu yang ketujuh studi kasus 1. Ya udah deh, daripada lama-lama mending kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Pertama-tama aku akan membahas FTTH. FTTH atau Fiber to the Home adalah arsitektur jaringan akses pita lebar atau broadband yang menggunakan serat optik untuk menyalurkan data berbasis pulsa cahaya langsung dari penyedia layanan ke pelanggan. Penghubungan ini dimulai dari pusat jaringan pengirim yang disebut OLT atau Optical Line Terminal di sisi penyedia ISP, ditarik secara utuh tanpa terputus menggunakan kabel serat kaca hingga berakhir di perangkat ONT atau Optical Network Terminal di dalam tempat tinggal pelanggan. Perangkat ONT inilah yang kemudian mengubah sinyal optik menjadi sinyal digital, bisa berupa WiFi atau LAN yang siap digunakan oleh berbagai perangkat. Dan selanjutnya, aku akan membahas keunggulan FTTH. Penggunaan media serat optik secara penuh dari ujung ke ujung atau end-to-end membuat FTTH jauh lebih unggul dibandingkan teknologi berbasis kabel tembaga seperti ADSL maupun nirkabel atau wireless. FTTH mampu menyediakan kecepatan internet hingga tingkat Gbps dengan latensi atau ping yang sangat rendah, serta kapasitas bandwidth yang sangat besar. Kombinasi ini memastikan koneksi tetap stabil, bebas gangguan gelombang elektromagnetik, dan sanggup menampung banyak perangkat sekaligus untuk kebutuhan modern seperti video conference, streaming 4K atau 8K, serta gaming online. Dan selanjutnya, aku akan membahas OptiSystem. OptiSystem adalah perangkat lunak simulasi canggih yang dirancang khusus untuk merancang, menguji, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem komunikasi optik, termasuk jaringan FTTH atau Fiber to the Home. Melalui simulasi ini, insinyur dapat memodelkan seluruh arsitektur jaringan secara virtual dengan menyusun berbagai komponen utama seperti OLT atau Optical Line Terminal di pusat jaringan. Ada juga optical splitter, yaitu pembagi daya cahaya, kabel serat optik, hingga ONT atau Optical Network Terminal di sisi pelanggan. Dengan menggunakan simulasi perangkat lunak ini, kinerja jaringan dapat dianalisis secara komprehensif sebelum diimplementasikan fisik di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan pengguna mengukur parameter krusial seperti tingkat redaman sinyal atau attenuation, rugi-rugi daya atau power loss, nilai BER atau bit error rate, hingga Q factor. Proses pemodelan ini sangat menghemat biaya dan waktu karena dapat meminimalkan kesalahan desain sebelum jaringan fisik benar-benar digelar di lapangan. Dan selanjutnya, aku akan membahas arsitektur jaringan FTTH. Berikut ini adalah gambar jaringan FTTH. Dan setelah melihat gambar tersebut, aku akan menjelaskan bahwa arsitektur jaringan FTTH bekerja mirip dengan sistem penyaluran pipa air dari sumur utama hingga ke keran rumah pelanggan. Transmisi diawali dari metro E sebagai pusat penyedia daya utama
yang kemudian diproses dan dipompa oleh OLT atau Optical Line Terminal menjadi sinyal cahaya. Dengan manajemen tata kelola kabel di ruang sentral diatur oleh ODF atau Optical Distribution Frame. Sinyal ini selanjutnya dialirkan keluar menggunakan kabel feeder melalui beberapa tahapan distribusi atau segmen, yaitu A, B, C, D, menuju perangkat pembagi jaringan di lapangan. Pada tahap lapangan, sinyal didistribusikan melalui ODC atau Outdoor Distribution Cabinet di tingkat wilayah dan ODP, Outdoor Distribution Point, di sekitar area pemukiman, lalu mengarah ke OTP atau Outdoor Termination Point di dinding luar rumah pelanggan. Proses penyaluran ini memanfaatkan kabel distribusi dari ODC atau ODP ke OTP, kabel drop dan dari OTP ke dalam bangunan, serta kabel indoor dan pad cord atau patch cord untuk menghubungkan sinyal optik ke perangkat pengguna seperti STB, PC, TV, atau telepon. Seluruh alur transmisi ini selalu memperhitungkan link budget guna memastikan pelemahan sinyal atau attenuation tidak melebihi batas aman, sehingga koneksi tetap stabil saat diterima pengguna. Dan berikut adalah penjelasan lebih detail soal arsitektur jaringan FTTH, yaitu 1. Pusat jaringan dan pengolah sinyal atau Central Office. Metro E, pusat sumber data utama yang diibaratkan seperti sumur air penyedia seluruh aliran data. Lalu ada OLT atau Optical Line Terminal, perangkat aktif yang menerima data dari Metro E dan memancarkan ke dalam jaringan fiber optik. Lalu ada ODF atau Optical Distribution Frame, panel kontrol untuk mengorganisasi, menghubungkan, dan mengelola manajemen kabel optik di pusat jaringan. Lalu yang kedua, jalur transmisi dan cabang distribusi atau field network. Ada kabel feeder, pipa atau kabel optik utama yang berkapasitas besar dan membawa data dari OLT menuju area distribusi. Lalu ada segmen A, B, C, D, bagian-bagian tahapan jalur distribusi yang membawa sinyal ke berbagai cakupan lokasi. Lalu ada juga ODC atau Outdoor Distribution Cabinet, lemari pembagi kabel optik skala kawasan untuk mendistribusikan sinyal ke beberapa lokasi. Lalu ada ODP atau Outdoor Distribution Point, titik cabang distribusi skala kecil, biasanya di tiang untuk membagi kabel optik ke lingkungan rumah pelanggan. Lalu yang ketiga, sambungan rumah dan perangkat pengguna, Drop and Customer Premise. Ada OTP atau Outdoor Termination Point, titik terminasi atau kotak pembatas kabel optik pada dinding luar bangunan pelanggan. Lalu ada juga kabel distribusi, kabel yang menghubungkan ODC atau ODP ke OTP. Lalu ada juga kabel drop, kabel saluran masuk yang membawa sinyal dari OTP ke dalam bangunan. Lalu ada kabel indoor dan pad cord, kabel fleksibel internal dan kabel penghubung pendek untuk menghubungkan transmisi ke perangkat seperti STB atau modem atau juga ONT. Lalu ada juga perangkat pelanggan seperti PC, phone atau juga TV, perangkat pengguna akhir atau analog dengan keran air yang menerima dan mengonsumsi data ataupun layanan. Lalu yang keempat, parameter kualitas transmisi, link budget, perhitungan toleransi pelemahan sinyal yang hilang di sepanjang jalur kabel optik untuk memastikan sinyal yang tiba di perangkat pelanggan tetap kuat dan layak. Dan selanjutnya, aku akan membahas topologi jaringan FTTH menggunakan arsitektur PTMP. Dan berikut adalah gambar topologi jaringan FTTH menggunakan arsitektur PTMP. Dan setelah melihat gambar tersebut, aku akan menjelaskan bahwa topologi jaringan FTTH menggunakan struktur PTMP atau Point to Multipoint
yang mengalirkan data dari satu pusat server ke banyak pengguna secara efisien. Alur data dimulai dari ISP sebagai sumber koneksi global, lalu masuk ke mikrotik router untuk dikelola lalu lintasnya seperti manajemen bandwidth, firewall, dan pengalamatan IP. Dari router, data diteruskan ke OLT atau Optical Line Terminal di pusat jaringan untuk diubah dari sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Diibaratkan seperti stasiun pompa air. OLT bertugas memancarkan dan mendistribusikan sinyal ini ke seluruh jaringan melalui kabel serat optik. Sinyal cahaya dari OLT kemudian dialirkan melalui kabel fiber optik utama menuju ODP atau splitter. Perangkat pasif ini berfungsi membagi satu inti serat kaca menjadi beberapa cabang, seperti rasio 1:8 atau 1:16, agar satu jalur utama dapat melayani banyak rumah pelanggan sekaligus. Di titik akhir, sinyal optik diterima oleh ONU atau ONT, modem di tempat tinggal pelanggan. Diibaratkan seperti keran air. ONU atau ONT mengubah kembali sinyal optik menjadi sinyal digital berupa frekuensi Wi-Fi maupun koneksi kabel LAN yang langsung digunakan oleh perangkat seperti komputer, smartphone, ataupun smart TV. Dan berikut adalah penjelasan lebih detail soal komponen-komponen utama jaringan FTTH, yaitu yang pertama ada sisi penyedia dan pengatur jaringan, yaitu sentral atau head end. Ada ISP atau Internet Service Provider, penyedia utama yang menyalurkan akses jaringan internet global. Lalu ada mikrotik router, perangkat pengatur lalu lintas yang mengelola bandwidth, firewall, dan pembagian IP ke pelanggan. Lalu ada juga OLT atau Optical Line Terminal, perangkat utama di pusat jaringan atau ISP yang mengonversi sinyal data elektrik menjadi sinyal optik atau cahaya. Analoginya, stasiun pompa air. Lalu yang kedua, sisi distribusi dan pembagi sinyal, yaitu field atau ODN. Ada kabel FO atau fiber optik ditandai dengan jalur biru. Media transmisi berbasis pulsa cahaya berkecepatan tinggi yang menghubungkan OLT, splitter, dan ONU. Analoginya, pipa air utama. Lalu ada juga ODP atau splitter optik, perangkat pasif yang memecah satu jalur serat optik menjadi beberapa saluran cabang, misalnya 1:8 atau 1:16 ke pelanggan. Analoginya pipa cabang pembagi. Lalu yang ketiga, sisi pelanggan, customer premises. Yang pertama ada ONU atau ONT atau modem, perangkat di tempat tinggal pelanggan yang mengonversi sinyal cahaya menjadi data digital seperti Wi-Fi atau LAN. Analoginya keran air. Lalu ada juga kabel LAN ditandai dengan jalur hitam, yaitu kabel UTP atau Ethernet yang menghubungkan ONU atau ONP secara fisik ke perangkat seperti komputer atau switch. Dan selanjutnya, aku akan memperlihatkan standar jaringan FTTH. Dan berikut adalah standar-standar yang berlaku dalam jaringan FTTH. Dan selanjutnya, aku akan membahas studi kasus 1, membuat jaringan FTTH di OptiSystem hingga mendapat redaman minimum min 16 hingga maksimum min 24. Dan sekarang, kita akan membuat topologi jaringan di OptiSystem. Pertama, pastikan kalian sudah menginstal aplikasi OptiSystem di laptop kalian ataupun di PC kalian. Jika belum, kalian bisa mencari tutorialnya di YouTube ya. Lalu sekarang, aku akan membuat topologi jaringan seperti ini. Pertama, kita klik New ataupun kita klik logo yang kertas putih seperti ini. Kita klik yang ini dan nanti akan terbuka seperti ini. Lalu, kita tambahkan optical transmitter
ini berfungsi sebagai titik awal atau pemancar yang mengubah sinyal informasi elektrik atau analog ataupun digital menjadi sinyal optik atau cahaya agar dapat disebarkan melalui media serat optik. Caranya buka opti sistem, klik default, klik transmitter library, lalu klik juga optical transmitter, lalu kita pilih yang optical transmitter, kita tahan, lalu kita drop di dalam. Lalu tambahkan optical power meter. Ini berfungsi untuk mengukur daya rata-rata sinyal optik yang melewati serat optik pada titik tertentu. Lalu akan menampilkan hasil nilai daya dalam satuan dBm atau watt secara real time di dalam skema jaringan. Caranya kembali ke folder default di bagian kiri. Lalu klik visualizer library, klik optical, lalu pilih yang optical power meter, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan konektor. Ini berfungsi untuk mensimulasikan titik sambungan fisik antara dua perangkat atau kabel serat optik di dunia nyata. Caranya kembali ke folder default, lalu klik passive library, klik optical, klik konektor, lalu pilih yang konektor, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan optical attenuator. Ini berfungsi untuk mengurangi atau menurunkan tingkat daya atau power sinyal optik secara terkontrol. Caranya kembali ke folder default, klik passive library, klik optical, klik attenuator, lalu pilih yang optical attenuator, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan optical fiber. Ini berfungsi sebagai saluran atau media transmisi fisik tempat pulsa cahaya merambat dari pemancar atau transmitter menuju penerima atau receiver. Caranya kembali ke folder default, lalu klik optical fiber library, lalu kita pilih yang optical fiber, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan kotak agar menyesuaikan dengan gambar topologinya. Caranya klik draw rectangle yang ada di bagian kanan ini, yaitu yang ini ya. Lalu arahkan sesuai yang kalian mau. Misalnya seperti ini. Lalu kita klik layout tool yang ini. Lalu kita klik kiri kotak yang sudah kita buat tadi. Lalu kita klik kanan. Lalu kita klik komponen properti. Klik titik-titik ini, lalu pilih ingin menggunakan warna apa. Atau jika kalian ingin menggunakan warna yang kalian tentukan sendiri, kalian klik define custom color, lalu tentukan sendiri kalian ingin menggunakan warna apa. Lalu kalau sudah, klik OK, centang fill rectangle, klik OK lagi. Lalu klik kanan lagi, klik to back, dan selesai. Lalu tambahkan teks sesuai gambar topologi. Caranya klik draw text label tool, lalu tentukan ingin menaruh di mana. Namun agar menyesuaikan dengan topologi, aku akan taruh di sini. Lalu akan muncul label properties seperti ini. Di sini kalian bebas untuk mengisinya. Namun, karena aku mengikuti gambar topologi, maka aku akan mengisi ONT. Lalu klik font. Dan di bagian ini kita akan menentukan font tag untuk teks tersebut. Di bagian font ini, kalian gunakan untuk menentukan font apa yang ingin kalian gunakan. Di sini aku akan menggunakan Arial. Lalu di bagian font style ini, menentukan style apa yang akan kalian gunakan. Di sini aku akan menggunakan black, dan di bagian size ini menentukan ukuran teksnya. Di sini aku menggunakan 12. Klik OK, klik OK lagi. Lalu aku akan menambahkan optical power meter.
konektor, optical attenuator, optical fiber, draw rectangle, dan draw text lagi, sesuai gambar topologi yang aku tunjukkan. Lalu, tambahkan optical receiver. Ini berfungsi untuk menerima sinyal optik atau cahaya yang dikirimkan melalui media transmisi serat optik, lalu mengubahnya kembali menjadi sinyal elektrik, serta memproses sinyal tersebut agar bisa dianalisis kinerjanya. Caranya, kembali ke folder default, klik Receiver Library, lalu klik Optical Receiver, lalu kita pilih yang Optical Receiver, lalu taruh di dalam. Lalu tambahkan Bar Analyzer.
Ini berfungsi untuk mengukur performansi dan kualitas transmisi sistem komunikasi optik. Caranya, kembali ke folder default, klik Visual Analyzer, klik Electrical, lalu pilih yang Bar Analyzer, lalu taruh di dalam. Lalu, kita hubungkan kabel dari optical receiver ke Bar Analyzer. Caranya, cukup tarik ujung kabel yang paling atas di optical receiver, yaitu yang ini, ke bagian paling atas Bar Analyzer yang ini. Nah, yang ini ya. Lalu, kita tarik kabel kedua, yaitu yang tengah ini, ke bagian tengah juga di Bar Analyzer, yaitu yang ini. Lalu, kita tarik kabel yang ketiga ini ke bagian paling bawah Bar Analyzer yang ini. Oh ya, aku ingin memberikan satu tips. Jika kalian melihat kalau kabel yang terhubung antar perangkat ini salah, misalnya seperti dari optical fiber yang ini ke optical fiber 1, jika digambar ini seharusnya mengarah ke konektor 1 yang ini. Maka cara memperbaikinya, kalian cukup klik kanan pada kabelnya hingga berwarna merah seperti ini, lalu klik delete. Lalu kita arahkan kembali ujung optical fibernya ke konektor 1. Dan kita arahkan kembali optical attenuator 2-nya ke optical fiber 1. Lalu sekarang kita setting beberapa perangkat ini. Pertama, kita setting optical transmitter. Caranya, klik kanan optik di optical transmitter, klik komponen properties. Di bagian frekuensi ini, kita ganti unitnya menjadi nanometer. Klik yang THZ ini, pilih yang nm, lalu angkanya kita ubah menjadi 1310. Lalu di bagian powernya ini, kita ganti angkanya menjadi 3. Lalu klik OK. Lalu kita setting konektor. Pertama, kita setting konektor yang ini. Caranya, klik kanan konektornya, klik komponen properties. Lalu di bagian insertion loss-nya ini, kita ganti angkanya menjadi 0,5. Maaf, 0,5 ya, harusnya bukan 0,5 tapi 0,5. Lalu klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk konektor 1, 2, 3, 4, dan 5 dan juga 6. Lalu untuk konektor 7 lakukan hal yang sama, namun ganti angka insertion loss-nya menjadi 0,2. Lalu kita setting optical attenuator-nya. Pertama, kita setting optical attenuator yang ini. Caranya, klik kanan di optical attenuator-nya, klik komponen properties, lalu di bagian attenuation-nya ini kita ubah angkanya menjadi 0,1. Lalu klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk optical attenuator 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu untuk optical attenuator 7 lakukan hal yang sama, namun ganti angka attenuation-nya menjadi 15.
Dan selanjutnya kita setting optical fibernya. Pertama kita setting optical fiber yang ini. Caranya klik kanan di optical fibernya, klik komponen properties, lalu di bagian lengthnya ini kita ganti angkanya menjadi 0.982. Lalu kita klik OK. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk optical fiber 1, namun ganti angka lengthnya ini menjadi 1.164, lalu klik OK. Lalu lakukan hal yang sama untuk optical fiber 2, 3, dan 4, namun ganti lengthnya ini menjadi 0.767. Lalu selanjutnya kita calculate. Ini berfungsi untuk menjalankan proses simulasi perancangan sistem komunikasi serat optik. Caranya klik yang seperti logo play yang ini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Klik play lagi dan tunggu sebentar hingga muncul tulisan calculation finish. Klik X yang ini dan kita coba cek total redamannya. Caranya klik 2 kali pada optical power meter 4 yang ini dan akan muncul angka minus 19,942 seperti ini. Dan ini sudah sesuai dengan tujuan kita untuk mendapatkan redaman antara minus 16 hingga minus 24. Dan itulah akhir dari studi kasus 1. Dan itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Jadi udah nggak penasaran kan soal FTTH? Mungkin cukup sekian video aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Dan aku mohon maaf apabila ada salah kata yang terucap. Aku Yoga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.